Yang kedua, pelayanan. Kata Yunani diakonia berarti melayani. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan segala jenis layanan, misalnya pelayanan yang ditawarkan kepada Timotius, Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-13 di dalam serial pembahasan kitab Roma dengan tema Menemukan Fungsi Kita. Firman Tuhan akan kita baca dari Roma 12 ayat 3 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi saudara-saudara, sebagai Rasul Allah yang Dia pilih hanya karena kebaikan hatinya, saya mau memberikan nasihat ini kepada kalian masing-masing. Janganlah kamu menganggap dirimu lebih penting daripada yang sebenarnya, tetapi berpikirlah secara bijaksana sesuai keyakinanmu tentang kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepadamu dengan jujur dan rendah hati. Karena kita masing-masing yang bersatu dengan Kristus merupakan anggota tubuh Kristus, dan tubuh Kristus bisa digambarkan seperti tubuh manusia. Satu tubuh mempunyai banyak anggota, dan setiap anggota mempunyai tugasnya masing-masing. Begitu jugalah dengan kita. Biarpun banyak, kita masing-masing adalah anggota dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Jadi kita semua saling berkaitan satu sama lain, dan setiap kita diberi kemampuan rohani yang berbeda-beda menurut kebaikan hati Allah kepada kita masing-masing. Kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk bernubuat, sampaikanlah setiap nubuatan sesuai dengan apa yang kamu yakini. Kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk melayani, hendaklah kamu melayani. Kalau kamu diberi kemampuan untuk mengajar, hendaklah kamu mengajar. Kalau kamu diberi kemampuan untuk menghibur orang lain, hiburlah orang lain. Atau kalau kamu diberi kemampuan untuk menolong orang, tolonglah orang lain dengan murah hati. Kalau kamu diberi kemampuan untuk menjadi pemimpin, pimpinlah orang lain dengan sepenuh hati. Dan kalau kamu diberi kemampuan untuk berbelas kasihan, maka berbelas kasihanlah kepada orang lain dengan senang hati. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-8. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, dalam teks kita menemukan Paulus mengungkapkan beberapa prinsip mengenai gereja. Orang Kristen adalah satu tubuh di dalam Kristus. Sebagai satu tubuh, kita secara individu adalah anggota satu sama lain. Anggotanya sendiri tidak memiliki fungsi yang sama. Kita harus melayani dalam fungsi kemampuan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Dua prinsip sering menyebabkan seseorang bertanya, apa fungsi saya dalam tubuh Kristus? Bagaimana cara menentukan fungsi apa yang saya miliki? Mungkin membantu untuk membandingkannya dengan memilih pekerjaan. Ada prinsip-prinsip yang digunakan dalam menentukan bakat dan arah kejuruan seseorang. Prinsip-prinsip ini dapat membantu seseorang menentukan apa fungsi kita dalam tubuh Kristus. Misalnya, ketika orang merenungkan pilihan karir, satu hal yang mereka lakukan adalah memperkenalkan diri dengan deskripsi pekerjaan. Jadi, mari yang pertama kita periksa fungsinya. Pertama, tentang nubuatan ataupun berkhotbah. Kata Yunani profetea didefinisikan sebagai berbicara nasihat keluar dari pikiran Allah menurut kamus Vine.
Awalnya ini merujuk pada karunia roh yang dengannya seseorang diilhami untuk mengungkapkan kebenaran Tuhan. Hari ini, pelayanan yang paling mirip dengan nubuatan adalah berkhotbah, di mana seseorang menyatakan nasihat Tuhan seperti yang telah diungkapkan, dengan menguraikan firman Tuhan, bukan melalui inspirasi langsung. Yang kedua, pelayanan. Kata Yunani diakonia berarti melayani. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan segala jenis layanan, misalnya pelayanan yang ditawarkan kepada Timotius, tetapi kamu hendaklah berjaga-jaga setiap waktu. Jangan takut menghadapi kesusahan yang menimpamu, karena melayani Tuhan Yesus. Lakukanlah tugasmu sebagai pemberita kabar baik, dan selesaikanlah seluruh tugas pelayananmu bagi Tuhan. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Misalnya pelayanan yang ditawarkan kepada Febe. Saya mohon kalian mengenal dan mempercayai saudara seiman kita Febe. Dia sudah ditugaskan sebagai pelayan khusus di tengah jemaat di Krengkea. Terimalah dia dengan selayaknya sebagai umat Allah, karena dia juga sudah bersatu dalam Tuhan. Tolong bantu dia dalam hal apa saja yang dia perlukan, sebab dia sendiri sudah menolong banyak orang termasuk saya. Roma 16 ayat 1 dan 2. Dalam kapasitas yang lebih resmi, digunakan untuk menggambarkan mereka yang memenuhi syarat dan diangkat untuk melayani sebagai diakon ataupun diakonos. Yang berikutnya adalah mengajar, melibatkan mengajar orang lain tentang firman Tuhan. Ada variasi dari fungsi ini. Pengajaran pribadi misalnya, Priscilla dan Aquila hadir waktu Apolos mulai mengajar dengan berani di rumah pertemuan. Lalu mereka mengajak dia ke rumah mereka dan menjelaskan kepadanya lebih lengkap lagi tentang jalan keselamatan dari Allah. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-26. Perempuan yang lebih tua mengajar perempuan yang lebih muda. Dengan demikian mereka bisa membimbing para perempuan yang muda untuk mengasihi suami dan anak-anak mereka. Titus 2 ayat 4. Mengajar dalam pengertian yang lebih formal, yang tidak semua harus dilakukan. Saudara-saudari, sebaiknya janganlah banyak di antara kalian yang menjadi pengajar firman Tuhan, sebab kalian tahu bahwa Allah akan mengadili para pengajar firman-Nya dengan ukuran yang lebih berat. Yakobus 3 ayat 1. Yang berikutnya adalah membangun orang lain. Ini adalah kemampuan untuk membangun dan memperkuat orang lain. Beberapa orang mungkin melakukan ini di depan umum, yakni sebagai pengkhotbah dan guru misalnya. Contoh di Alkitab adalah seorang yang bernama Barnabas. Orang lain mungkin lebih mahir melakukannya secara pribadi dan setiap hari. Jadi saudara-saudari, berjaga-jagalah supaya jangan ada di antara kalian yang mempunyai hati jahat yang menolak untuk percaya, sehingga kalian berhenti menaati Allah yang hidup. Kuatkanlah satu sama lain setiap hari. Firman Tuhan tadi dimulai dengan kata hari ini. Maka setiap hari, selama masih bisa disebut hari ini, berjaga-jagalah supaya tidak seorang pun di antara kalian mengeraskan hati karena tertipu oleh dosa-dosanya sendiri. Ibrani 3 ayat 12 hingga ayatnya yang 13. Karunia yang berikutnya adalah memberi. Beberapa orang menemukan diri mereka sangat diberkati, yaitu Allah telah memberi mereka benih untuk menaburkan buah kebenaran. 2 Korintus 9 ayat 8-11. Jadi dalam kemampuan dan tanggung jawab mereka untuk memberi dan memberkati orang lain. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Karunia yang berikutnya adalah memimpin ataupun penggembelaan. Ini kemungkinan menunjukkan pada pekerjaan penatua, pendeta, dan pengawas. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga jiwa kita. Ibrani 13 ayat 17. Mereka harus memenuhi kualifikasi khusus untuk melayani dalam fungsi ini. Bisa dibaca di dalam 1 Timotius 3 ayat 1-7, Titus 1 ayat 5-9. Karunia berikutnya adalah menunjukkan kasih karunia ataupun mengasihi.
Mungkin pelayanan ini paling baik digambarkan di dalam Matius 25 ayat 35-36. Bisa jadi melibatkan mengunjungi orang yang sakit ringan, atau yang sakit berat, atau yang sedang berduka cita, melayani mereka yang ada di penjara, dan sebagainya. Daftar Paulus mengenai fungsi tubuh di dalam gereja belumlah lengkap, tetapi itu menggambarkan bahwa ada berbagai macam fungsi dalam tubuh Kristus. Dengan pemahaman tentang pilihan pelayanan yang tersedia, bagaimana kita tahu mana yang paling cocok untuk kita? Mereka yang berada dalam konseling karir akan menyarankan bahwa yang kedua, menjelajahi kesempatan, memanfaatkan kesempatan belajar. Misalnya, program pelatihan yang ditawarkan di dalam pengajaran, khotbah, penginjilan, dan lain sebagainya. Misalnya, saudara-saudara yang berpengalaman pergi bersama mereka saat mereka memenuhi pelayanan mereka bersamaan dengan pekerjaan. Bahkan jika kita terbukti tidak memiliki potensi untuk pekerjaan tertentu, kita mendapatkan pemahaman dan penghargaan atas apa yang dilakukan orang lain. Yang berikutnya, melayani di semua area yang terbuka untuk kita. Bersedia untuk mencoba semua yang kita bisa. Kita mungkin memiliki bakat yang tidak kita ketahui. Kita mungkin menemukan diri kita memiliki banyak bakat ataupun talenta yang setelah akhirnya kita percaya kepada Tuhan, diubahnya menjadi karunia rohani. Yang berikutnya, jangan menyerah setelah pencobaan pertama. Kegagalan mungkin karena kurangnya pengalaman, bukan kurangnya potensi. Hanya dengan waktu dan banyak usaha, kita dapat mengetahui apa yang mungkin menjadi keahlian kita. Saat kita menjelajahi peluang yang diberikan kepada kita, terbukalah terhadap saran dan nasihat dari orang lain. Yang ketiga, pertanyaan untuk saran. Orang lain mungkin lebih objektif. Kesombongan dapat menghalangi kemajuan kita seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Janganlah kamu menganggap dirimu lebih penting daripada yang sebenarnya, tetapi berpikirlah secara bijaksana sesuai keyakinanmu tentang kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepadamu dengan jujur dan rendah hati. Roma 12 ayat 3. Orang lain mungkin melihat kekuatan dan kelemahan kita dengan lebih jelas. Mereka mungkin melihat di mana kelemahan karena ketidakmampuan dan bukan pengalaman. Khusus Kristen dewasa seperti orang tua, siapa yang harus menjadi orang tua yang bermulti talenta dan yang berpengalaman? Bagian dari peran mereka sebagai orang tua, orang Kristen yang lebih tua lainnya seringkali sangat membantu. Sebagai kesimpulan, semakin rajin seseorang akan memiliki kemampuan yang bisa melakukan sesuai dengan karunia ataupun talentanya. Mereka bisa memeriksa fungsi pelayanan mereka di dalam tubuh Kristus ataupun di dalam gereja. Dengan menjelajahi peluang untuk belajar dan melayani di berbagai fungsi, mintalah saran dari orang lain. Semakin cepat seseorang harus dapat membedakan apa fungsinya dalam tubuh Kristus, kemudian tantangannya menjadi salah satu alasan kita rajin memanfaatkan fungsi kita. Saudara-saudara, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Marilah kita rajin melakukannya seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus. Kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk mengajarkan firman Tuhan atau menyampaikan berita dari Allah, hendaklah kamu berpikir seperti ini. Kata-kata yang aku sampaikan ini bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Allah. Kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk melayani dengan cara-cara lain, hendaklah kamu berpikir, aku bisa melayani hanya karena Allah memberikan kemampuan kepadaku. Dengan begitu, aku akan dimuliakan melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. Kristus Yesus memberikan kemampuan itu kepada kita, maka dialah yang berkuasa dan pantas untuk dipuji sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 11. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah melihat bagaimana di dalam kehidupan kita
Tuhan sudah memperlengkapi hidup kita dengan modal pelayanan, dengan fungsi-fungsi yang kita miliki akan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam anggota tubuh Kristus ataupun di dalam gerejanya. Oleh karena itu, mari kita cek fungsi kita, karunia kita, talenta kita, supaya semakin tajam digunakan sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, menyertai kita, dan memberkati kita selalu. Shalom.